Episode 95. Suamiku seorang CEO. Ruangan meja makan sudah berkumpul Mak Isah, Harian, Lupita, William, Suster Santi. Della yang baru datang menarik salah satu kursi di samping Lupita. Harlan, Lupita, ayo dimakan. Mak sengaja buat hidangan banyak untuk menyambut kedatangan kalian berdua. Mak Isah berkata dengan ramah dan lemah lembut. William, Suster juga Della, ayo kita makan sama-sama. Semoga kalian suka masakan rumahan. Oh iya Del, kau sudah kenal belum? Wanita yang duduk di sebelahmu istrinya Harlan. Mak Isah memperkenalkan. Della menoleh dan tersenyum lirih, sudah Mak, tadi saat aku manggil kakak untuk makan. Ucapnya dengan pandangan ke arah Harlan. Oh iya kita tadi belum resmi berkenalan, namaku Della Puspita keponakan Mak Isah. Mengeluarkan tangannya. Lupita tersenyum manis, aku Lupita. Menyambut uluran tangan Della. Harlan membalikkan piring di depannya, kau mau makan apa? Tanya Harlan pada Lupita, biar Mas ambilkan, nggak usah Mas, aku bisa ambil sendiri. Kak Harlan biar aku ambilkan, seperti biasanya aku yang selalu mengambilkan kakak makan. Tiba-tiba Della menyela obrolan dua orang di sampingnya dan mengambil piring dari tangan Lupita. Mata Harlan melebar dan menatap tajam pada Della. Lupita yang berada di sebelah Della, melirik sekilas, pandangan ia arahkan lurus ke depan hidangan. Ada perasaan Lupita yang tidak nyaman. Della, biar istriku yang ambilkan. Ucapnya cukup keras. Del, sekarang Harlan sudah punya istri. Biarkan saja istrinya yang mengambilkan. Kau ambil saja buat makan sendiri. Mak Isah ikut berbicara untuk menetralkan keadaan di meja makan. Della membuang nafas kasar dan menaruh piring itu di depan Lupita. Lupita terdiam dan tak enak hati, tidak apa-apa Mas, bila Della ingin ambilkan, kan sama saja. Tidak sayang kau istriku. Kau yang lebih berhak. Ngerti. Lupita berdiri dan menuangkan nasi ke atas piring beserta lauk pauk dan sop iga. Mereka mulai mengambil makanan masing-masing dan menikmati tanpa berbicara. Meja makan yang sempat tegang kembali tenang, hanya suara dentingan piring dan sendok yang terdengar sahut-menyahut. Terdengar suara ponsel berdering dari saku celana Harlan. Ia melihat nama si penelpon. Sebentar aku terima telepon dulu. Harlan berjalan agak menjauh dari meja makan. Kak Lupi. Panggil Della. Ku dengar dari karyawan Vandeles, kalau Kak pernah bekerja di sana juga ya. Lupi mengangguk, iya. Berarti tahu dong kalau Kak Harlan itu seorang CEO. Tidak. Aku justru tidak pernah tahu kalau Kak Harlan pemilik perusahaan Vandeles. Kok bisa begitu ya? Aneh bukan? Della mencibir, kupikir kau pura-pura tidak tahu kalau Kak Harlan seorang CEO. Mungkinkah ada niat terselubung? Lupi yang sedang makan sempat terhenti. Maksudmu apa? Menoleh ke arah Della dengan kedua alis berkerut. Nona Della. Tolong jangan bicara sembarangan, kau tidak pernah tahu yang sebenarnya. William memperingati. Lupi terlihat kesal, ia hampir tidak ingin melanjutkan makan, namun karena ia masih menghargai Mak Isah, ia meneruskan makannya. Berpura-pura sakit di depan Kak Harlan dengan alasan trauma. Kau pintar sekali cari perhatian ucapnya ketus. Uhuk, uhuk, nyonya. Melihat Lupita terbatuk, Suster Santi berjalan mendekat dan memberikan air putih pada Lupita. Terima kasih Sus. Lupita menaruh gelas kosong setelah meminumnya habis. Del. Kau ini bicara apa? Jaga perilakumu, kasihan Lupita. Mak Isah ikut memarahinya, melihat sindiran untuk Lupita. Dianya aja yang makan seperti anak kecil. Makanya jangan sok manja. Della mencabik dan beranjak dari duduknya meninggalkan ruangan makan. William geleng-geleng kepala dan menyudahi makan malamnya, terima kasih makan malamnya Bu. Nyonya Lupi saya permisi. Lupita mengangguk pelan, sungguh ia jadi serba salah. Ia membereskan piring kotor di atas meja, kebetulan Harlan sudah tandas makannya,
di piring Lupi masih ada separuh nasi dan lauk yang belum ia habiskan. Tidak ingin meneruskan, ia menumpuk piring kotor itu. Apa yang kau lakukan, nak? Aku ingin mencuci piring-piring ini. Untuk apa? Jangan, sudah ada asisten rumah tangga. Mak tidak mau Harlan marah. Bu Sumi. Panggil Mak Isah. Iya bu. Bawa piring kotor-kotor itu. Bu Sumi mulai membereskan sisa makanan di atas meja. Bu maaf, kalau begitu saya mau istirahat di kamar. Iya nak. Oh iya Lupi, masalah Dela tadi tidak usah diambil hati ya, dia mungkin lagi ada masalah, jadi bicaranya seperti itu. Iya bu, tidak apa-apa. Mungkin kehadiranku baru pertama kali dan buat Dela kaget. Terima kasih atas pengertiannya. Ya sudah istirahat dulu sana, kau baru tadi siang keluar dari rumah sakit. Kalau begitu saya permisi bu. Ucap Lupi sopan dan berjalan ke arah tangga diikuti Suster Santi. Ada apanya? Suster Santi bertanya saat Lupi berhenti di anak tangga. Tiba-tiba kepalaku pusing sus. Nyonya hari ini belum minum obat, ayo saya antar ke kamar dan meminum obat. Lupita berbaring setelah meminum obat dari suster, jangan banyak pikiran dulu ya Nyah, apalagi stres akan mempengaruhi kondisi Nyonya Lupi. Lupi hanya mengangguk pelan dan memejamkan matanya, tiba-tiba bunyi suara ponsel terdengar nyaring. Lupita sudah tidak bisa tidur lagi. Ia meraih ponsel di atas nakas. Ines. Lupita menggeser tombol hijau, halo Nes. Lupi. Kau berada di ruangan mana sekarang? Aku pulang kerja mampir ke rumah sakit, tapi kau sudah tidak ada. Ya Tuhan. Maaf aku lupa memberitahumu Nas, aku sudah pulang siang tadi. CK. Cepat sekali kau melupakan aku. Sekali lagi aku minta maaf, jangan marah ya. Sekarang kau pulang kemana? Aku akan menyusulmu. Di rumah suamiku. Jadi kau langsung tinggal di sana. Inginnya aku pulang ke rumah, tapi Mas Harlan tidak mengizinkan. Tidak apa-apa Lupi, kau sudah tanggung jawab Tuan Georgi sekarang. Masalah rumah tidak usah khawatir, 2 hari sekali aku bersihkan. Terima kasih Nes. Bagaimana sikap mereka padamu? Ceritakan padaku Lupi, aku ini sahabatmu. Jangan sungkan minta bantuan padaku. Lupita menceritakan yang menjadi keluh kesahnya pada Ines, dan perasaan yang berbeda pada suaminya. Lupi. Kau harus bisa menerima suamimu, walau tidak mudah memaafkan secara bersamaan, kau kehilangan kandunganmu di saat suamimu tidak ada, tapi nyawamu masih bisa tertolong oleh suamimu, dan kau masih belum bisa menerima kebohongan suamimu yang ternyata ia seorang CEO. Izes terus melunakkan hati Lupita. Tapi hatiku masih sakit, tidak mudah untuk menerima itu semua. Terdengar suara isakan Lupita, apalagi sindiran pedas dari keponakan ibu asuhnya, membuatku stres. Lupi kau masih dalam pemulihan, lambat laun kau pasti akan menerima suamimu dan memaafkannya dengan tulus. Lupita terdiam, terdengar helaan nafas panjang di ujung telepon Lupi. Soal wanita yang bernama Dela, kau tidak usah khawatir. Dia bekerja di bagian kantornya sebagai akuntan. Aku sering bertemu di kantin. Sikapnya sangat angkuh dan selalu membanggakan diri sebagai sepupu Tuan Gurji. Ada sebagian orang yang tidak percaya kalau Dela sepupu seorang CEO. Kalau dia menyakitimu, aku yang akan beri pelajaran di kantor. Ines terkekeh. Jeglek, suara pintu kamar terbuka, Lupita menoleh. Harlan masuk dan berjalan ke arahnya. Ines. Besok kau datang ke sini ya. Suamiku sudah masuk kamar. Sudah dulu ya. Bisiknya dengan mendekatkan ponsel ke B1 birnya. Oke, sampai besok ya. Lupita mengakhiri teleponnya. Telepon dari siapa yang? Tanya Harlan seraya duduk di tepi ranjang. Ines, Mas. Maaf ya aku tinggalkan lama, tadi ada telepon penting dari klien di Jepang. Harlan menatap wajah istrinya, kau menangis. Tidak apa-apa, Mas. Lupi membuang wajahnya ke samping.
Mengusap tangan istrinya, ada apa Lupi? Kau jangan pendam sendiri masalahmu, katakan padaku. Aku tidak tahu Mas. Lupi beranjak dari Ran, yang dengan lelehan air mata, suasana hatinya sedang tidak baik. Harlan menarik tangan Lupita. Lupi, apa kau belum bisa memaafkan aku? Kini keduanya saling berhadapan. Katakan isi hatimu, agar aku tahu apa yang sedang kau rasakan. Lupita mengangkat wajahnya yang sejak tadi tertunduk, semua ini seperti mimpi Mas. Kenapa semua jadi tiba-tiba dan membuatku bingung? Aku harus memulai dari mana? Air mata Lupi menggantung di pelupuk matanya. Harlan menarik Lupita dalam P3 lukannya, aku tahu, kau masih belum bisa memaafkanku. Ayo kita mulai dari awal dan jadikan pernikahan ini untuk selamanya. Air mata Lupi sudah membasahi baju Harlan di pundaknya. Menangislah sepuasnya, aku yang akan membalut lukamu. Harlan mengusap lembut kepala istrinya. Episode 96. Apa kau sudah lebih baik? Harlan mengusap lembut jejak sisa air mata istrinya. Lupita mengangguk pelan di sela guncangan tubuhnya bekas tangisan. Beristirahatlah, aku akan ke ruangan kerja. Karena masih banyak pekerjaan kantor yang terbengkalai, kau tidak apa-apakan aku tinggalkan. Lupita mengangguk cepat. Apa kau sudah minum obat? Sudah. Ucapnya pelan. Harlan menarik tangan Lupita dan membawanya ke atas Ran, yang. Tidurlah kau perlu istirahat. Harlan menarik selimut hingga batas D4 Tangan kekar Harlan mengusap lembut pucuk kepala istrinya. Tak berapa lama Lupita tertidur pulas. Kecupan manis ia berikan untuk istrinya. Jeng. Setelah membuka pintu dan menutupnya kembali. Ia berjalan ke ruangan kerja yang berada di ujung ruangan, William sudah lebih dulu berada di dalam ruangan. Bagaimana keadaan Nona? Tanyanya di sela mengetik di atas laptop. Harlan mendesah pelan, masih belum sembuh total, tapi masih agak lebih baik. Semoga Nona kembali sehat, begitu banyak cobaan yang ia alami saat Tuan tidak ada di sisinya. Kadang aku menyesal telah membawanya masuk ke dalam kehidupanku, andai aku tidak lebih dulu datang padanya, dan menjadikan Lupita teman. Harlan duduk di kursi tunggal dengan tatapan menerawang jauh ke depan. Awalnya aku hanya iba pada kehidupannya. Dan Tuhan selalu pertemuan kami di tempat yang tak terduga, hingga kejadian yang memalukan itu harus terjadi, menikah di depan warga karena difitnah melakukan mesum. Harlan menelan ludah. Mungkin ia tidak akan pernah menikah denganku seandainya aku tidak ingin tahu kehidupannya. Ucapnya merasa bersalah. Dek. Seseorang sedang mendengarkan percakapan mereka berdua di depan pintu ruangan kerja. Hampir saja ia jatuh ke lantai kalau saja tangannya tidak berpegangan pada dingin. Ternyata Mas Harlan menyesal menikah denganku. Gumamnya pelan, dengan lelehan air mata yang menetes begitu saja. Ternyata kebaikan yang ia tunjukkan padaku hanya pura-pura saja. Lupi mengusap kasar air matanya. Tak ingin mendengarkan lebih banyak lagi, yang akan membuat hatinya tambah terluka. Lupi berjalan pelan dengan langkah gontai, ia meninggalkan ruangan kerja suaminya dengan perasaan hancur. Kenapa Tuan menyesal? Bukankah itu takdir yang harus Tuan dan Nona jalani? Maksudku bukan menyesal menikahinya, tapi menyesal telah membawanya dalam penderitaan. Seandainya takdir tidak pertemukan Tuan pada Nona Lupita, bagaimana nasib Nona bila harus hidup bersama bibi dan sepupunya yang jahat? Bisa jadi Tuhan menjadikan Tuan pelindung untuk Nona Lupita. Harlan berpikir dan menoleh ke arah William. Kau benar Will, bila aku tidak ada dalam kehidupan Lupita, sudah pasti ia akan menderita berada dalam jeratan bibinya, bahkan saat ini Lupi sudah menikah dengan Juragan Karyo bukan denganku. Apa Tuan tulus mencintai Nona Lupi? Tentu saja aku sangat mencintainya. Bahkan aku sangat terpukul dengan kehilangan calon anakku, pewaris tunggal Vandeles. Suara ketukan pintu menghentikan obrolan mereka berdua. Masuk. Perintah Harlan. Pak Toto, pelayan yang bekerja di rumah Harlan masuk ke dalam ruangan dengan membawakan 2 cangkir kopi dan cemilan, atas permintaan William.
Episode 97. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Malam itu mereka berdua bekerja lembur dan masih sibuk dan berkutat di depan laptop. 2 bulan lebih Harlan meninggalkan perusahaannya, banyak tugas dan pekerjaan yang terbengkalai, meskipun William sudah bekerja dengan keras. Huffet. Harlan meniup kuat. Meregangkan otot-ototnya dan mengambil cangkir kopi, meyer rumputnya dengan cepat, sebab kopi sudah hampir dingin. Apa Anda perlu kopi lagi Tuan? Tidak perlu, sudah 2 cangkir aku habiskan. Laporannya sudah selesai. Besok sudah harus siap di depan Tuan Haruka. Sedikit lagi hampir selesai. Maaf, sudah membuatmu repot dengan mengerjakan semua tugasku selama aku tidak berada di sini. Itu sudah tugasku, Tuan. Harlan mengusap berkali-kali, dengan mata memerah. Lebih baik Tuan istirahat saja, biar saya saja yang meneruskannya. Tidak usah, aku bisa meneruskannya sampai tuntas, tinggal sedikit lagi. Harlan kembali mengetik tanpa berbicara lagi, ruangan tampak hening, hingga tugas selesai di jam 3 dini hari. Aku istirahat dulu Will, kau juga harus rehat. Besok pagi kita sudah harus bertemu klien. Silakan Tuan, saya yang akan bereskan berkas-berkas itu. Harlan beranjak dari duduknya dan meninggalkan ruangan kerja. Ia masuk ke dalam kamar namun, tidak menemukan sosok istrinya di atas ranjang. Lupi. Kakinya melangkah ke kamar mandi, namun tidak ada. Kemana Lupita? Bukankah tadi ia sedang tidur? Harlan terlihat cemas dan gusar. Ia berjalan ke arah balkon, tetap tidak ada sosok istrinya. Ia berjalan keluar kamar menuruni anak tangga, ruangan keluarga dan tamu tampak kosong. Ark, kau berada di mana Lupi? Harlan mendengus kesal. Ia berjalan ke arah dapur dan melihat pintu dapur sedikit terbuka. Apa jangan-jangan Lupi? Dengan cepat ia membuka pintu dan berjalan keluar yang tembus ke halaman belakang dan kolam renang. Ayunan gantung terlihat bergoyang, suara isak tangis terdengar lirih. Harlan berjalan semakin dekat. Lupi, kenapa kau berada di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Lupita terkejut tiba-tiba Harlan sudah berdiri di depannya. Ia mengusap kasar air matanya. Ayo masuk, ini sudah hampir subuh. Menarik tangan istrinya. Lupita tidak menolak atau berontak, ia masih harus menata hatinya yang terluka. Lupi mengikuti langkah kaki suaminya menuju anak tangga dan masuk ke dalam kamar. Ada apa? Saat Harlan ingin mengelus kepala istrinya, Lupi menghindar dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Ada apa dengannya? Alis Harlan mengerit. Karena lelah ia naik ke atas ranjang dan memejamkan matanya. Selesai membasuh wajahnya, Lupi tidak naik ke atas ranjang. Ia berjalan ke sofa dan menumpuk 2 bantalan sofa, lalu tertidur di sana. Pagi hari Harlan mendapati istrinya tertidur di sofa. Ia tak tega membangunkan Lupi yang tertidur pulas. Mengambil selimut dan menyelimuti tebu istrinya, C1 uman hangat ia kecupkan di keningnya. Selesai mandi Harlan mengambil kemeja dan jas di dalam lemari. Ia turun ke bawah untuk berangkat ke kantor. Len, di mana istrimu? Tanya Mak Isah yang sudah berada di meja makan. Semalam ia tidak bisa tidur, jam 3:30 baru tidur, biarkan saja ia belum bangun. Jangan dibiasakan Len istrimu bangun siang, ia belum bangun di saat suaminya mau pergi kerja. Tolong Mak maklumi istriku, ia masih sakit. Kondisinya belum pulih benar. Ucap Harlan kesal. Pagi itu Harlan terlihat banyak beban dengan suasana hati yang tidak baik. Belum lagi semalam ia hanya tidur sebentar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Harlan meyer rumput kopi dan beranjak dari duduknya. Aku berangkat kerja dulu. Harlan berjalan meninggalkan ruangan makan diikuti William yang juga hanya meyer rumput kopi. Len, kenapa terburu-buru, kau belum sarapan nak? Ucap Mak Isah seraya berjalan mengikuti langkah Harlan menuju teras. Nanti saja di kantor, aku harus buru-buru. Harlan masuk ke dalam mobil setelah William membuka pintu untuk tuannya.
Kak Harlan, tunggu. Aku ingin bareng ke kantor. Seru Della berlari ke arah mobil. Naik taksi saja. Ucapnya seraya menutup pintu dengan keras. Della menghentakkan kakinya setelah mobil jauh meninggalkan mansion. Kenapa dengan Kak Harlan sih Bi? Wajahnya nekuk gitu. Entahlah, mungkin ia banyak beban. Setelah wanita itu datang dalam kehidupan Kak Harlan, banyak perubahan pada dirinya. Gerutu Della dengan ekspresi kesal. Mak Isah tidak menimpali ocehan keponakannya seperti biasanya. Justru ia masuk ke dalam meninggalkan Della. Di dalam kamar, Lupita terbangun dan mengerjap-ngerjapkan matanya. Pantulan cahaya menembus kulit dan wajahnya. Ia menyoroti seluruh ruangan. Tidak ada sosok suaminya lagi di atas ranjang. Mas Harlan sudah berangkat kerja. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Untuk apa aku bertahan di rumah ini, bila dia saja menyesal menikah denganku? Lupi mengingat obrolan suaminya semalam dengan William. Ternyata ia tidak bisa tidur dan mengikuti langkah Harlan menuju ruangan kerja, niat ingin menemani suaminya yang sedang lembur, namun, tak sengaja ia mendengar curhatan suaminya.